Baik, berikutnya kita panggilkan peserta dengan nomor 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Senang sekali liputan Sumsel kembali hadir menyapa Anda. Tentunya dengan info menarik dan teraktual disiapkan oleh tim redaksi kami. Bersama saya Yus Herdiana, kita jelang liputan selengkapnya. Pemirsa, kita masuk ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Palembang menargetkan pajak restoran sebesar 168 miliar di tahun 2021. Akhir Mei lalu, target tersebut sudah mencapai 50 miliar. Meski pemerintah melarang jam operasional restoran di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat, namun pemerintah optimis kebijakan tersebut tidak berpengaruh pada pajak yang sudah ditetapkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus tonton liputan Sumsel setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Saya Seriana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta nomor 36. Lanjut langsung ke peserta nomor 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bice, apa kabarnya? Kalau untuk hari ini yang cerah, Halo Palembang bakal balik lagi nyampe ke berita yang menarik nian pastinya untuk edisi 26 Juni 2021. Sama aku Cek Fili pastinya. Dan ada salah satu berita yang menarik nian untuk Mang Cek Bice khususnya yang ada di rumah. Ini hari kawasan Punti Kayu sudah ada kafe yang bisa kita datangi sama keluarga dan juga kerabat kawan-kawan pastinya. Udaranya yang dingin dan semilir angin dari pohon pinus yang ada di kawasan wisata Punti Kayu emang cocok nian untuk Mang Cek Bice bersantai. Dan tidak lupa ada juga makanan dan minuman khas dari kafe yang ada di kawasan wisata Punti Kayu. Tapi ingat Mang Cek Bice, yang pengen mampir, yang pengen berkunjung, jangan lupa protokol kesehatan harus tetap dijaga demi keselamatan dan juga demi kesehatan kita bersama. Aku Cek Fili beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV, memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya peserta dengan nomor 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cek Bice? Balik lagi kita di acara Gerbek yang bakal menyajikan berita kriminal seputaran Kota Palembang dan sekitarnya. Bersama aku Cek Yuni, inilah Gerbek selengkapnya. Berita pertama. Putra warga Lorong Eka Sabta Pelajo nekat mengkar konter HP Adelia Cel yang ada di Selinca Kalidoni. Jeru aksinya, putra sudah maling HP sekolah Iko. Naas akhirnya, putra ketahuan dan langsung ditingkap polisi dari Polsek Kalidoni. Remaja 20 tahun ini ngaku maling HP karena ketegangan judi online. Nah, pemirsa, informasi tadi menutupi perjumpaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa saksikan Gerbek setiap harinya pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di PAL TV, memang punya kita. Baik, sebelum lanjut diberitahukan kepada seluruh peserta yang sudah dapat minuman, jangan lupa untuk follow dan instastory di @opagodek_official ya. Sekali lagi di @opagodek_official. Pecahnya ada di cangkirnya juga, itu untuk Instagramnya. Tapi itu yang benernya ada di @opagodek_official. Sekali lagi untuk kawan-kawan yang pecahnya lana habis minumannya, jangan lupa untuk dibantu instastory dan juga follow di @opagodek_official. Baik, kita lanjut ke peserta berikutnya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda untuk hari ini? Kembali menyaksikan liputan Metropolis edisi Sabtu 26 Juni 2021. Beragam informasi teraktual seputar Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan akan kami hadirkan selama 60 menit ke depan. Bersama saya Tiara Kinanti, inilah liputan Metropolis selengkapnya.
Pembelajaran tatap muka atau PTM tingkat SD sampai SMA dipastikan dimulai 12 Juli 2021 ini. 80% orang tua di rumah berharap rencana ini dilaksanakan. Pemerintah membatasi PTM hanya 2 kali seminggu bagi tiap siswa. Sementara semua guru yang mengajar dipastikan sudah divaksin. Dan PTM tetap mengacu pada proses yang berlaku. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri liputan Metropolis untuk edisi hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis setiap hari jam 5 sore waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV Memang Punya Kita. Saya Tiara Kinanti beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih untuk peserta nomor 40. Lanjut, kita sambut inilah peserta nomor 41. Tes. Halo Palembang, balik lagi dengan aku C. Ayu di acara Grebek. Mengawal berita pada malam hari ini, saya akan membawakan acara selanjutnya. Richard, warga lorong Eka Sapta Pelaju, sudah nekat mobol konter HP milik Adelia Sel yang ada di Seilinca, Kalidoni. Jero aksinya, Richard ngaku sudah maling 10 ekor HP. Dalam aksinya, ujung-ujungnya Richard ketingkep pula oleh polisi. Richard ngaku sudah ngembek 10 ekor HP yang sudah langsung ditingkap oleh polisi dan dibawa ke Polsek Kalidoni. Naas, akhirnya Richard yang sudah ketagihan judi online ini sudah anak ngembek HP. Terima kasih peserta nomor 41. Lanjut langsung ke peserta nomor 42. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya AB Indah di Metropolis siang hari ini. Dan inilah informasi selengkapnya. Lahan seluas 2 hektar di Jalan Lintas Palembang Indralaya, tepatnya di kilometer 18 terbakar. Api dengan cepat menjalar di kawasan rawa kering yang cukup luas. Api baru dapat dipadamkan 3 jam setelah kebakaran terjadi. Asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut sempat membuat pengguna jalan terganggu. Terima kasih peserta nomor 42. Lanjut langsung ke peserta nomor 43. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Rihanul Maksum di acara Liputan Metropolis. Pemirsa, lahan 2 hektar di pinggiran Jalan Lintas Palembang Indralaya, tepatnya di KM 18 terbakar. Api menjalar dengan sangat cepat di kawasan rawa kering yang sangat luas. Api baru bisa dipadamkan 3 jam setelah kebakaran terjadi. Akibatnya para pemudi terhambat untuk mengemudi. Demikian saya Rihanul Maksum beserta kru PAL TV yang bertugas pamit undur diri. Baik, harap bersiap-siap nomor 45 hingga 50 dan kita panggilkan peserta dengan nomor 44. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Regita Ditarifani dalam Liputan Metropolis. Berbagai informasi akan kami rangkum seputar Kota Palembang. Berita pertama, per 1 Juni 2021, Jembatan Keramasan Kertapati resmi ditutup sementara. Hal ini dilakukan karena jembatan yang sudah berumur lebih dari 30 tahun. Langkah preventif ini dilakukan agar jembatan tetap stabil dan aman. Penutupan jembatan sampai Desember 2021. Baik, langsung lanjut ke peserta nomor 28. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Haryadi, saya nomor peserta 28.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Haryadi dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Liputan Metropolis edisi 26 Juni 2021. Sejumlah informasi terkini seputar Kota Palembang dan sekitarnya telah berhasil tim redaksi kami rangkum di Liputan Metropolis. Selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang menargetkan pajak restoran sebesar 168 miliar di tahun 2021. Di akhir Mei lalu, target tersebut telah mencapai 50 miliar meski pemerintah Kota Palembang melarang jam operasional restoran di atas jam 9 malam, namun pemerintah kota tetap optimis terhadap target pajak yang sudah ditetapkan. Sekali lagi diberitahukan kepada seluruh peserta yang membawa sanak, dulur, keluarga, kawan-kawan yang juga ini pecahnya lah ada yang bawa baliho sebelah ini. Balik demo apa? Nah ya jangan berkerumun ya, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Dan langsung saja kita bakal langsung lanjut ke peserta berikutnya. Peserta dengan nomor 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi sama aku Cek Julius dalam acara Grebek yang nyaji ke berita-berita kriminal di Sumatera Selatan. Bermacam informasi telah kami siap ke khususnya di layar TV kesayangan kita ini. Pemirsa, inilah Grebek selengkapnya. Mengawali berita kita yang pertama, hidup di tengah pandemi cak ini harus dihadapi dengan kerja keras. Pecah yang dilakukan oleh Ibrahim, 48 tahun, warga Sungai Batang. Dengan pemodal 7 juta bae, dia manfaatkan mesin mobil bekas untuk dijadikan mobil odong-odong. Alhasil, anak-anak di kawasan Sentosa Pelaju pun senang dengan mobil odong-odong Ibrahim karena dengan tarif Rp3.000 sudah bisa keliling kampung. Acara ini disponsori oleh